Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kita akan terus memikirkan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa itu. Dan kita akan melanjutkan pemikiran kita tentang the servant leaders. Nah, sekarang kita akan memikirkan pemimpin yang menjadi model. Nah, ini sudah menjadi bagian yang ke-11 dari pemikiran kita. Maafkan saya, dari yang ke-7 maksudnya ya. Ke-7 dari pemikiran kita tentang the servant leaders dari 8 sub yang coba kita mau bicarakan. Kali ini kita akan membicarakan pemimpin yang menjadi model. Kita sudah membaca di dalam kitab Injil Matius yang menjadi pusat perhatian kita. Kita akan kembali membaca di dalam ayat 25 dan seterusnya, demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah, bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah dia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudaraku yang kekasih, menarik. Bagian akhir dari ucapan Yesus sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, menjadi satu ukuran. Sama seperti itulah seharusnya kita memainkan peran kita. Sama seperti itulah seharusnya kita memimpin di dalam kehidupan kepemimpinan itu sendiri. Sehingga dengan demikian, kita bisa melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, apa yang tepat, sehingga kita menjadi pemimpin yang mampu menjadi model. Alangkah indahnya. Nah, kalau kita bicara masa kini, banyak sekali pemimpin yang duduk di tampuk kepemimpinan, mau duduk di tampuk kepemimpinan, bahkan berebut untuk duduk di tampuk kepemimpinan. Tetapi sama sekali tidak bisa menjadi model. Menciptakan kebingungan, menciptakan kegalauan, mau jadi apa ini? Maka ada pepatah mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Yaitu guru yang tidak mampu untuk menjadi model yang baik, kecuali model yang jelek. Mengakibatkan kebobrokan berkali-kali lipat akan terjadi dari apa yang didemonstrasikan oleh si guru. Nah, pemimpin yang menjadi model menjadi sesuatu yang sangat perlu. Kalau kita menjelajah ke dalam kehidupan gereja, kadang-kala pun kita bingung untuk mencari panutan, mencari model. Siapa yang mau ditiru? Siapa yang mau dilihat? Model mana yang menarik? Itu kan selalu menjadi pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita. Maka pemimpin yang menjadi model pertama yang harus diperhatikan adalah dari sudut kepribadiannya. Sehingga dia sungguh-sungguh menjadi orang yang mempunyai kepribadian yang kuat dalam dirinya. Kepribadian yang menyenangkan, kepribadian yang boleh memberikan ketenangan, keteguhan bagi banyak orang dalam kehidupannya. Ini perlu. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, seorang pemimpin itu kepribadiannya harus bisa dilihat dan menyenangkan bagi banyak orang di sekitarnya. Ya, jadi kalau pemimpin itu kemudian tidak mau bergaul, jaim begitu ya, waduh, kan kita jadi repot. Kalau pemimpin itu kemudian cengeng, gampang ngambek, ya kan gawat. Lah kalau pemimpin gini gimana yang dipimpin? Ya, kita akhirnya menjadi lucu sekali, tidak mampu menjadi model. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, kepribadian daripada seorang pemimpin itu mestinya menjadi satu kepribadian yang utuh, yang dengan segera ketika orang melihat. Saya baru bicara kepribadian artinya sesuatu yang terlihat, yang menyenangkan, yang mudah gitu ya. Saya belum bicara, ini masih istilah kita ini bagian luarnya. Saya belum bicara nanti bagian dalamnya. Nah, karena itu orang-orang seperti ini di dalam kepemimpinannya mesti kan bergerak cepat melakukan segala sesuatu kan gitu. Ya, tidak jaim tadi, siap untuk turun ke bawah, siap untuk naik ke atas itu. Ya, sehingga dia betul-betul menjadi kepribadian yang menyenangkan, kepribadian yang menarik, yang mampu berbicara, bisa menyesuaikan diri, tidak sombong tapi juga tidak minder. Dua-dua kutub itu menjadi salah nanti. Ya, bagaimana dia mampu menempatkan dirinya. Sehingga gugatan kepribadian yang menyenangkan dan menarik dari seorang pemimpin harus menjadi sesuatu yang bisa dipenuhi. Karena itulah yang bisa untuk memancing atau menimba simpati dari orang yang dipimpin. Tanpa simpati, tanpa kekaguman orang yang dipimpin kepada yang memimpin,
Maafkan saya. Dia bisa teriak apapun, orang hanya tidak akan dengar, ya, tapi tidak akan melakukannya. Itu akan menciptakan sesuatu yang anti klimaks. Karena itu pemimpin yang menjadi model, harusnya pemimpin yang berkepribadian, memiliki kepribadian yang kuat dalam kehidupannya. Ini perlu. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, ini menjadi bagian-bagian yang harus terus kita tumbuh kembangkan. Pemimpin yang menjadi model. Ada kepribadian yang solid di sana. Yang kedua, pemimpin yang menjadi model itu adalah pemimpin yang menjadi model dalam kepemimpinannya. Sehingga ini menjadi bagian-bagian yang menarik. Bagaimana dikerjakan di dalam seluruh hidup kepemimpinannya. Supaya betul-betul kepemimpinannya menjadi satu kepemimpinan yang bernilai tinggi. Kepemimpinannya menjadi satu kepemimpinan yang bermutu. Nah, di dalam hal ini kita bisa belajar ya bagaimana dia mampu memainkan perannya. Dia tegas dalam situasi yang kritis. Tidak memble, tidak tunggu sana sini, tidak bingung dengan keputusan yang harus dibuat. Tetapi dia sangat demokratis pada suatu situasi yang agak tenang, kondusif untuk bisa meminta pendapat dari orang yang dipimpinnya. Tapi dia juga berani untuk memberikan kesempatan pada orang berpendapat dan kesempatan untuk memimpin dalam situasi yang normal tentunya. Sehingga dia betul-betul seorang yang sangat luar biasa di dalam kepemimpinannya. Tegas dalam membuat keputusan, tidak mendua, tidak menciptakan kebingungan. Ini perlu sekali. Ya, di republik kita misalnya dalam kehidupan kita bisa menemukan pemimpin berbicara harus begini-begini. Dalam pelaksanaan tidak terjadi. Pemimpin yang mengkritik bawahannya tidak boleh begitu. Tapi kemudian tidak ada perubahannya. Padahal dia bisa mengganti bawahannya. Padahal dia bisa menegur bawahannya. Padahal dia bisa melakukan apapun karena itu memang bawahan yang diangkat dan diturunkannya. Ada apa ini? Kita kan bingung. Pemimpin yang berkeluh kesah memang ini ada begini-begini. Loh itu kan di bawah Anda. Ya, kadangkala saya suka malu dengan diri saya sendiri. Ya, bagaimana seharusnya memimpin orang untuk maju dan terus berkembang dalam kehidupannya. Kadang-kadang kita jengkel dengan bawah, kita berkeluh kesah. Tapi waktu saya berkeluh kesah, saya rasa saya pengecut. Loh, orang saya memimpin kok bagus ya saya tahan. Enggak ya saya buang. Selesai. Mestinya saya kuat di dalam hal seperti ini. Maka pemimpin yang menjadi model dalam kepemimpinan itu harus solid dan harus kuat. Sehingga dia mampu untuk menjadi model dalam kepemimpinan. Untuk memainkan perannya dalam utuh. Nah saudara-saudara, ini menjadi satu bagian yang perlu untuk kita pikirkan bersama-sama. Untuk kita maju dalam kehidupan kita. Untuk kita terus bergerak dinamis. Sehingga betul-betul wibawa kita dalam kepemimpinan itu ada. Nah itu bisa menjadi model. Wibawa di depan orang yang dipimpin. Sehingga orang yang dipimpin merasakan kehadirannya sebagai sebuah kehadiran yang harus direspeknya. Tetapi jangan sampai seorang pemimpin itu tidak direspek oleh yang dipimpin. Orang disuruh ke kanan, ya belok kiri. Ya. Nah, karena itu pemimpin harus mampu dong. Kalau you mau dihormati, apanya? Kalau you mau disegani, apanya? Kalau nggak ada wibawa, masa mau ini, mau itu. Aneh sekali. Nah, karena itu saya pikir pemimpin perlu tahu diri kan. Tahu diri, tahu menempatkan diri. Sehingga dia betul-betul menjadi seorang yang jelas di dalam identitas. Dia menjadi seorang yang hebat, teruji dan terpuji dalam kualitas apa yang dilakukannya. Nah jadi ini saudaraku yang kekasih menjadi satu bagian yang perlu untuk kita pikirkan. Pemimpin yang mempunyai kepribadian yang menarik, menyenangkan, kuat. Pemimpin yang punya kepemimpinan yang jelas, tegas, berwibawa. Wow, itu harus ada pada diri seorang pemimpin. Waduh Pak, saya nggak bisa begitu. Jangan jadi pemimpin. Tapi saya harus jadi pemimpin. Belajar untuk bisa. Saudara mesti mengerti bukan? Sekali lagi saya bilang hargai dirimu, tahu menempatkan dirimu dan tahu diri. Tahu bagaimana mengendalikan dirimu untuk apa yang harus kau gapai. Itu orang yang berhasil. Pemimpin yang menjadi model juga adalah pemimpin yang memiliki integritas, saudaraku. Integritas menjadi satu bagian yang penting dalam kehidupan. Integritas harus menjadi kuat untuk ditampilkan. Apa yang dikatakannya, itu yang dilakukannya. Nah ini menjadi penting. Sehingga pemimpin itu memegang selalu ucapannya tidak pelin-pelan. Jangan hari ini A, besok kemudian menjadi B. Hari ini C, besok kemudian menjadi D. Bilang berani, tapi pengecut. Bilang mau maju, tapi nggak kelihatan.
Batang hidungnya di mana? Bilang saya mencintai, tapi tidak berbuat apa-apa. Sehingga ini menjadi koreksi-koreksi yang perlu. Karena itu mari kita lihat diri kita. Jangan terlalu mampu untuk mencermati, mengomentari segala sesuatu. Sendiri pun 1001 komentar disampaikan saja masih kurang. Artinya kalau orang mengomentarimu bisa jutaan. Ya, tapi kemudian saudara terlalu hebat mengomentari orang lain. Itu bagi saya sangat ironis. Karena kata-katamu itu tidak mempunyai kualitas. Nah, itu mesti menjadi bagian yang mesti kita pikirkan di dalam integritas yang harus kita bangun. Supaya hidup kita itu menjadi hidup yang berkualitas. Integritas itu penting. Saudara, ini menjadi bagian-bagian yang harusnya kita rindukan dalam kehidupan kita. Yang harusnya kita tumbuh kembangkan menjadi bagian. Bagaimana kita bertumbuh dan menjadi orang seperti apa yang Tuhan mau. Ini pemikiran-pemikiran serius. Yang menjadi sesuatu yang menarik dalam diri kita, saudaraku. Integritas. Dia menjadi seorang pemimpin yang bisa dipercaya. Apa yang dikatakannya akan dilakukannya. Dia tidak akan pernah menelan ludahnya. Integritas. Dia menjadi bermutu dalam tiap tindakan-tindakannya. Sehingga dia memberikan keteduhan, ketenangan bagi orang yang dipimpinnya. Sehingga orang ada sama dia, melihat, merekam apa yang dilakukan sang pemimpin. Sehingga tiap anak buahnya bercita-cita untuk menjadi pemimpin seperti dia. Bergairah untuk bisa seperti dia. Ya, dia menimbulkan daya tarik yang luar biasa. Ini pemimpin yang bisa menjadi model. Dia menjadi inspirasi bagi anak buahnya. Sehingga anak-anak buah kerja apapun mau. Saya pikir itu perlu. Karena dia lihat. Saya lihat banyak kadang-kadang orang-orang saudara yang kekasih. Ya, sendiri saja kerja tidak bisa. Misalnya dalam satu pertemuan. Datang terlambat terus. Ya, orang lihat dong. Lalu harap yang dipimpin datang tepat waktu. Dari mana logikanya? Lalu sudah selesai, mau pulang duluan. Lalu minta yang dipimpin untuk ada di situ terus dan memainkan perannya. Di mana logikanya? Nggak bisa jadi model kok. Sebaliknya kepada tadi itu. Apa yang saudara omong tidak saudara lakukan. Sehingga saudara tidak bisa dipercaya. Malah diragukan. Itu akan menjadi anti klimaks dalam kepemimpinan. Nah, jadi saudara yang kekasih. Banyak bagian-bagian saya pikir yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Banyak bagian-bagian yang harus kita demonstrasikan menjadi sebuah kekuatan yang utuh dalam hari-hari kita. Sehingga sungguh-sungguh kita itu bisa mendemonstrasikan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi integritas harus tampak, nyata, tidak terbantah. Nah, ini perlu. Sehingga antara kata dan perbuatan menjadi sesuatu yang seimbang. Menjadi orang yang dipercaya. Jujur terhadap segala sesuatu, itu perlu. Dengan demikian saya katakan tadi, ia menjadi satu nilai yang sangat hebat untuk mengajar orang yang dipimpinnya, menjadi orang yang juga punya integritas dalam hidupnya. Pemimpin yang menjadi model adalah pemimpin yang juga mempunyai spiritualitas yang baik. Ia menjadi seorang rohani, religius, tapi bukan dalam aktivitas saja. Religius itu tidak artinya dia selalu doa, mau makan doa, mau kerja doa, tapi nipu jalan juga. Bukan itu. Ya kan? Dia mungkin pergi ke gereja, ya, ada persekutuan doa, dia ikut. Tapi selalu tidak bisa dipercaya. Itu namanya ritualitas saja yang kuat. Itu religiositasnya. Yang kita mau adalah spiritualitas. Hubungan dia yang manis dengan Tuhan. Yang tergambar dalam kesungguhan kehidupannya. Bagaimana dia betul-betul bergairah. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bagaimana dia mengayunkan langkah. Tetap dalam kesungguhan dan kesucian. Saya kira ini menjadi perlu dalam spiritualitas yang sehat. Supaya dia bisa bertumbuh berkembang. Menjadi orang yang luar biasa. Ini menjadi perlu saudaraku yang kekasih. Sehingga hari-hari kita sungguh-sungguh boleh menjadi hari yang menyenangkan hati Tuhan kita. Spiritualitas. Itu perlu. Itu penting. Itu harus ditumbuh kembangkan. Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti ini, pemimpin yang menjadi model harus menjadi model dalam seluruh aspek kehidupannya. Menjadi model dalam kepribadiannya, menjadi model dalam kepemimpinannya, menjadi model dalam integritasnya, dan menjadi model dalam spiritualitasnya.
Sehingga dia betul-betul mempunyai spiritualitas yang terpuji. Supaya dia betul-betul mempunyai spiritualitas yang wah, begitu ya. Nah, jadi ini menjadi bagian yang serius, saudaraku yang kekasih. Sehingga dalam hidup kita, bagaimana kehidupan spiritualitas itu membawakan keteduhan, kepercayaan terhadap pimpinan Tuhan. Sehingga kadang-kadang dalam situasi di mana kita memimpin itu, tidak selalu situasi mulus tertangkap oleh rasio kita. Dan bisa kita analisa dengan tepat. Ada satu situasi, kita sangat sulit membuat pilihan-pilihan. Semua sama berat, semua sama berbahaya. Dan kita harus memilih mana yang paling pas. Alangkah susahnya. Nah, di situ orang-orang yang punya spiritualitas yang bagus selalu mempunyai kelebihan di tengah-tengah situasi sempit yang luar biasa. Karena dia mampu tenang dan mempunyai harapan yang kuat kepada Tuhan Sang Pencipta. Nah, ini akan memberikan kelegaan kepada orang-orang yang dipimpin. Sehingga orang-orang yang dipimpin dalam situasi yang berat pun tetap tenang. Sekalipun tak jelas apa yang ada di depan, tetapi tenang karena mempunyai pengharapan yang kuat. Sebagai satu influence daripada pemimpinnya. Sehingga pemimpin itu menjadi model bagi anak-anak buahnya, orang yang dipimpinnya. Dan mereka sangat merasakan keteduhan bersama sang pemimpin. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, ini menjadi satu hal yang sangat perlu dalam hidup kita. Sehingga pemimpin yang menjadi model adalah pemimpin yang bisa diteladani. Dalam setiap aspek kehidupannya. Dalam nilai-nilainya. Saya suka pada waktu Paulus berbicara tentang model ya. Lihatlah aku. Apa yang kukatakan kulakukan. Dan sekarang kau ikuti aku. Wah, lihatlah aku. Artinya dia bicara dan berani untuk diuji. Apa ada yang salah pada dirinya? Wah, ini pemimpin yang jadi mengagumkan. Ini model. Jangan cuma ngoceh kiri kanan gitu kan. Tapi terlalu banyak lubang. Saya pikir ini perlu. Saya selalu belajar bicara apa adanya. Ya, saya tidak terlalu peduli orang senang apa tidak. Tapi saya mau menyenangkan Tuhan dalam kebenaran. Saya coba belajar untuk terus berbicara benar. Kenapa? Karena masih banyak aspek yang kurang benar dalam diri saya. Yang saya harus terus bergumul untuk menjadi benar. Lah kalau terus saya bermunafik ria lagi, berbahasa basi ria lagi gitu ya. Lain di depan senyum-senyum, di belakang gerogotin, kan rusak saya. Jadi saya tidak mau merusak diri saya. Saya akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang benar. Yang utuh, yang sepenuhnya. Ini perlu. Ini penting. Sehingga dengan demikian saudara yang kekasih, hidupku menjadi hidup yang harusnya berkenan kepada Tuhan, bukan? Nah, saya berusaha untuk itu. Mulailah dengan mengatakan ya untuk ya, tidak untuk tidak. Sederhana saja kan. Mulailah dengan berlaku baik tadi. Karena jangan lupa, sudah berusaha baik pun, tidak pernah baik kita menjadi satu baik yang sempurna di hadapan Tuhan kita. Yang amat sangat luar biasa, maha baik itu bukan. Karena itu kita mesti terus belajar dari hari ke hari kita. Untuk sungguh-sungguh bisa menjadi pemimpin yang menjadi model bagi orang yang kita pimpin di tengah-tengah kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih. Pemimpin yang menjadi model, menjadi mimpi, menjadi idaman bagi banyak orang di berbagai tempat. Kadang kalau kita masuk dalam rumah, banyak orang tua tidak bisa jadi model bagi anak-anaknya. Sehingga anak-anak mengalami kebingungan. Mau jadi seperti apa nanti saya ya? Bingung. Kok lihat orang tua modelnya begini? Anak-anak seperti ini lalu keluar rumah mencari kompensasi. Kita serup nanti anak-anak yang broken home kan istilahnya begitu. Karena nggak ada yang bisa jadi model di dalam rumah. Dia masuk ke sekolah lebih kecewa lagi. Ternyata guru-guru pun juga tidak bisa jadi model. Guru-guru hanya memikirkan dirinya, mengajar semua sesuai dengan jamnya, lalu pergi lari memikirkan lagi kantong berikutnya untuk diisi. Tak pernah punya waktu berdiskusi dengan anak-anak didiknya. Apalagi memperhatikan mereka dan mau tahu persoalannya. Guru dan murid berjarak sangat jauh. Tak mampu menjadi model bagi siswa-siswinya. Siswa-siswi mulai marah lagi, kecewa lagi, ribut, berontak, kelahi antar sekolah. Mereka mulai bikin gangster kan gitu ya. Drugs, mabok, semua datang. Kecewa di rumah, kecewa di sekolah. Dan paling celaka, benteng pertahanan terakhir yang mestinya mulia dan bagus gereja. Ternyata di gereja pun dia shock dan shock. Karena apa? Nggak ketemu lagi model. Nggak ada yang bisa dilihat sama dia. Nggak ada yang bisa dipelajari oleh dia. Semua sama menurut dia. Sehingga dia kecewa. Saudara bisa membayangkan orang seperti ini. Sudah berkelahi, sudah drugs, sudah mabok, sudah minum minuman keras.
Harapan terakhirnya gereja, tapi ditemukannya tak ada bisa jadi model di sana. Betapa kecewanya dia. Dia tahu tetap menemukan kemunafikan. Dia tahu tetap menemukan kekacauan. Dia melihat tidak ada ketegasan. Dia melihat orang yang hanya bicara saja, tapi tidak melakukan apa yang dikatakan. Alangkah ironisnya. Pemimpin yang menjadi model harus menjadi model dalam seluruh aspek kehidupannya. Kepribadiannya, di dalam kepemimpinannya, di dalam integritasnya, di dalam spiritualitasnya. Biar ini terus maju dalam hidupnya, saudaraku. Terus bergerak secara dinamis. Sehingga ini menjadi sungguh-sungguh penting. Sehingga menjadi sesuatu yang serius. Mesti kita pikirkan bersama-sama. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita menjadi penyakit atau virus bagi orang yang lain, khususnya orang-orang yang kita pimpin. Baik langsung mau tidak langsung. Langsung adalah orang yang dalam struktur kita. Tidak langsung adalah orang yang di luar sana. Yang melihat dan merekam hari-hari hidup kita. Yang dengan diam-diam mencermati, mengamati, dan mencatat segala-galanya. Nah, saudara-saudara, jadilah kita pemimpin yang menjadi model. Entah di rumah sebagai orang tua, entah di sekolah sebagai guru, entah sebagai atasan bawahan yang punya bawahan lagi di kantor atau organisasi. Terlebih lagi sebagai aktivis atau pendeta di dalam gereja. Betapa pentingnya bukan? Selamat menemukan kesejatian dirimu sebagai pemimpin yang mampu menjadi model. Engkau menolong banyak orang, tapi awas jangan sampai kau tergelincir menjadi batu sandungan yang menjatuhkan banyak orang. Semoga saudara merenungkan dengan tajam pemimpin yang menjadi model dalam kepribadian, kepemimpinannya, integritasnya, dan spiritualitasnya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Selamat maju. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk program radio yang terus boleh bertumbuh, berkembang, menolong banyak orang untuk makin mengerti kebenaran. Kami juga berterima kasih untuk acara televisi yang ada di Indovision. Tuhan juga memberkati supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya bukan hanya audio tapi lewat video kami pun boleh memberitakan Injil-Mu. Hanya kami juga mau berdoa buat diri kami masing-masing di tengah pergumulan kehidupan kami. Tuntun pimpin kami dalam tiap langkah melakukan kehendak-Mu ya Allah. Ini kami, jadikan kami laskar-Mu yang tangguh. Terima kasih. Dan akhirnya kami juga berdoa, menyerahkan seluruh kerinduan kehidupan kami dalam tangan-Mu untuk menjadi model. Dimanapun kami ada dalam berbagai peran sebagai orang tua, atasan, pengerja di dalam gereja ataupun pendeta, guru, Tuhan tolonglah. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh boleh menjadi berkat nyata menolong banyak orang. Di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Demi Yesus Kristus Tuhan kami hidup. Kami berdoa, bersyukur dan terus mohon pimpinan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kekal selama-lamanya. Amin.